bersama-sama membawakan doa peringatan atau pelimpahan jasa atau patidana hari 100 hari wafatnya almarhum Bapak Bu Iqbal yang wafat 27 September 2024. Apabila dalam jangka waktu 100 hari ini arwah almarhum belum menempati alam yang berbahagia, dengan doa-doa yang akan kita berikan, dengan persajian makanan yang terpilih sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada arwah beliau, semoga segala mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan. Dan keluarga yang ditinggalkan dalam jangka waktu 100 hari ini mengikhlaskan, merelakan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa peringatan 100 hari ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama menerima penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberikan peringatan kepada yang telah meninggal, tujuan dan manfaat mempersembahkan makanan sajian-sajian kepada yang telah meninggal, dengan dibuka penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci. Kita baca halaman 18 dan 20. 18 dan 20 kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika menegak ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memulih keuntungan ini. Penghormatan dan pendidikan kepada kita tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana, bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal, bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia telah kerabat rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun tatapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan menumpang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah diberikan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para ibu dan para besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha dan manfaat memberikan persembahan persajian yang telah meninggal. Marilah kita masuk doa, namun sebelumnya kita berdiri, kita menghormati altar leluhur dan altar Buddha dan Madasana dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga.
Silakan duduk kembali, dibuka buku Al-Quran tentang 3 corak universal yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. 22 kita baca bersama-sama. Syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan sampai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan damai yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang, telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nirvana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Kita baca syair seumpama gunung 24. Kita baca bersama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 24. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama. Kematian dan kekayaan apapun yang ada. 26. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang terkondisi. Mereka muncul dan lenyap.
setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Yang kematian datang tanpa diundang, yang telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka katakan apalagi yang dapat ada di sana. Orang yang berpikiran fisik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan semoga bebas dari kemalangan, kesulitan, dan mimpi-mimpi buruk. Dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya hanya berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pansukulagata, Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Semoga almarhum segera menyadari dan mengambil kebebasan dan kelahiran di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa kehidupan beliau. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama membaca mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang berkaitan dengan kematian, yang akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan untuk segera melepaskan, merelakan kepergian almarhum. Marilah tiba saatnya keluarga yang ditinggalkan, putra-putri beliau, anak-anak beliau akan menerima nasihat Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang orang tua yang pernah diberikan untuk anak-anaknya.
Dengan selalu mengenang pengorbanan, jasa dan kebaikan orang tua, semoga dalam benak masing-masing anak-anak beliau, putra-putri beliau, selalu menjaga nama baik keluarga, selalu merawat orang tua yang masih ada sebagai ungkapan dan bakti kepada keluarga yang telah meninggal atau orang tua yang telah meninggal. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan nasihat Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderit jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta demikian itu berakhir, yang bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya? Pada waktu itu, ketika mendengar Buddha membicarakan kebaikan dan kebajikan orang tua, setiap orang dalam kumpulan besar itu menangis diam-diam dan merasakan kepedihan dalam hatinya. Mereka merenungkannya dan segera merasa malu dan berkata kepada Sang Buddha, "Oh Sang Buddha, bagaimana kami dapat membalas kebaikan orang tua kami?" Sang Buddha menjawab, "Wahai siswa-siswa muda, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tua, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara." Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, bila seseorang tidak berbakti ketika hidupnya berakhir dan badannya membusuk, dia akan jatuh ke dalam neraka awiji yang tidak terbatas. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu.
Dibuka kembali bukunya halaman 33 dan 34, titik-titik kita isi dengan nama beliau nanti 33 dan 34. Kita limpahkan kebajikan dari membaca khotbah atau suta ini kepada beliau 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha, dan segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai keterangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapakku Egwa. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doakan limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dalam segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Bapakku Egwa. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulai kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulai berkah kebajikan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha bodhisatta masata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Sadhu sadhu sadhu. Bukunya ditutup, masih di bawah. Mas Agung carikan buku yang putih, duka satu saja. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Almarhum keluarga almarhum Bapakku Egwa yang saya hormati, tidak terasa 100 hari ditinggal oleh orang tua, terutama yang pernah berkumpul dengan beliau di rumahnya. 100 hari bukanlah waktu yang singkat. Ditinggal orang yang dicintai itu waktu ya kok cepat sekali ya gitu. Tapi berbeda dengan berkumpul dengan orang yang dibenci, itu sehari 2 hari itu rasanya lama sekali. Tapi berkumpul dengan orang yang dicintai dan mengalami perpisahan karena kematian bukanlah gampang untuk melepaskan, untuk merelakan. Di saat kita melayat kepada orang lain, keluarga lain, bisa saja kita tuh ngasih nasihat, sabar ya, melepaskan ya, relakan saja. Bisa saja, lancar saja ucapan kita, nasihat kita. Tapi ketika sesuatu yang berpisah itu anggota keluarga sendiri, darah daging kita sendiri, ternyata tidak mudah untuk melepaskan begitu saja. Kenapa? Karena kita sudah berkumpul sekian puluh tahun. Sesuatu yang sudah berkumpul puluhan tahun itu membentuk ikatan-ikatan batin yang sulit untuk dilepaskan. Ya, namun bagaimanapun juga Sang Buddha pernah memberi nasihat beberapa kali di beberapa kesempatan kepada keluarga-keluarga yang ditinggal kematian itu. Renungkanlah bahwa kematian itu pasti ada, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati
diratapi dengan cara apapun, ditangisi dengan cara pun juga tidak pernah akan kembali. Justru yang masih sehat, yang masih hidup, kalau terlalu lama meratap dan menangisi justru akan mempengaruhi kesehatan yang diperolehnya. Maka yang bijaksana adalah menerima, melepaskan. Dari ajaran Sang Buddha itu sebetulnya sederhana bagi mereka yang sering belajar bisa memahami, membantu seseorang untuk mengalami perubahan itu secara wajar. Kadang-kadang kita menerima perpisahan tidak wajar, kita terlalu menyesal, kita tidak menerima hukum-hukum alam, hukum-hukum semesta ini. Padahal hukum semesta itu mau tidak mau, ya, senang atau tidak suka pasti akan terjadi juga. Almarhum tunduk pada hukum ketidakkekalan yang berlaku kepada siapapun, harus tunduk. Seseorang yang tunduk pada hukum-hukum alam itu akan selaras, akan bahagia hidupnya. Tapi sebaliknya kalau orang itu melawannya, memberontaknya, menolaknya, justru akan jadi sasaran penderitaan-penderitaan. Maka yang bijaksana melepaskan, merelakan, mengikhlaskan, itu yang paling, orang yang paling bisa menerima, paling bahagia. Itu pesan Sang Buddha. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, Sang Buddha ternyata juga pernah belajar juga pada ajaran-ajaran sebelumnya. Itu dijelaskan bahwa manfaat dari pelimpahan jasa atau mendoakan kepada orang yang telah meninggal itu akan menerima ayu sunat, ya, ayu wanu sukang balang, kebahagiaan, kekuatan dan kebahagiaan panjang umur, ya. Kenapa kok Sang Buddha juga menyangkut panjang umur? Ya, karena sesering mungkin kita melakukan pelimpahan jasa, umur yang meninggal itu kan panjang, akan disebut terus seolah-olah masih hidup. Maka di kalangan masyarakat Chinese, di rumah-rumah itu ada meja leluhur, agar orang tuanya yang telah meninggal itu panjang terus, seolah-olah masih hadir di tengah-tengah keluarga. Itu salah satunya manfaat dari pelimpahan jasa, itu memperpanjang umur, ya. Di samping memperpanjang umur yang meninggal karena masih sering disebut-sebut, juga memperpanjang umur kita karena masih menyebut-nyebut orang yang telah mati, orang yang telah tiada, memperpanjang umur. Itu manfaat yang pertama. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai umat Buddha tentunya kita perlu belajar menggunakan objek-objek kematian itu sebagai objek untuk mencapai kesucian. Itu kan jarang terpikir. Lebih banyak objek-objek kematian itu dipakai untuk objek perundungan, kesedihan dan ratapan. Tapi bagi orang-orang tertentu, ya, Sang Buddha mengarahkan kepada umatnya, jadikanlah objek-objek kematian itu sebagai alat dan sarana untuk mencapai kesucian. Apakah ada? Banyak contoh-contohnya. Yang pertama, kisah Patacara. Patacara itu seorang wanita, seorang ibu, kehilangan seluruh anggota keluarga dalam waktu yang hampir bersamaan. Sang Buddha ingin agar Patacara bukan kematian keluarganya untuk sedih terus, ratap terus sebagai ungkapan bakti. Ternyata tidak demikian. Jadikanlah objek kematian itu sebagai objek melakukan perenungan terhadap kematian dan bisa mencapai kesucian. Dijelaskan Patacara ini yang pertama kehilangan suaminya karena dipatuk ular. Yang kedua kehilangan kedua anaknya. Yang pertama hanyut di sungai waktu menyeberang, ya. Kemudian satunya anaknya itu dibawa burung elang. Kemudian berikutnya dia pulang ke rumah sebatang kara, dia mendapat kabar kedua orang tuanya itu mati bersamaan karena satu kecelakaan atau bahaya. Kemudian Sang Buddha pun menggunakan objek-objek kematian dari keluarga yang meninggal itu, bagaimana Patacara bisa menghasilkan kesucian. Ternyata pesan Sang Buddha, renungkanlah bahwa kamu kehilangan
orang-orang dekatmu itu bukan saja hari ini saja, waktu ini saja, kelahiran-kelahiran yang lalu pun kamu telah banyak kehilangan saudara-saudaramu karena kematian. Waktu itu di India yang dominan percaya hukum kelahiran kembali. Kemudian Pak Taca merenung, apa gunanya saya setiap saat itu ditinggal kematian, saat hari ini saya tidak bisa menerima. Direnungkan, akhirnya setelah menerima nasihat Sang Buddha, pesan moral Sang Buddha itu, di samping menyadari mengikhlaskan orang-orang yang telah pergi, ya Pak Taca ini menghasilkan kesucian tingkat pertama, Sotapanna. Apa ketika Sotapanna? Yang pertama itu bahwa tidak ada aku yang kekal dalam diri kita, tidak ada roh yang kekal di dalam diri kita. Jadi ajaran Sang Buddha satu-satunya ajaran yang melawan arus, ya. Kebanyakan orang itu percaya dalam diri seorang itu ada roh yang kekal. Agama Buddha, Sang Buddha tidak mengakui kalau itu roh itu kekal. Orang yang jahat tidak bisa jadi baik, orang baik tidak bisa jadi jahat kalau roh itu sudah kekal. Karena ada perubahan, ya, ada ketidakkekalan, maka kemungkinan ya besar untuk bisa berubah dengan ajaran-ajaran Sang Buddha. Itu yang pertama, tidak percaya adanya keakuan. Kemudian yang kedua, Sang Buddha itu, Pantacara itu yakin betul kepada nasihat Sang Buddha, kepada ajaran Sang Buddha, ya itu. Kemudian yang ketiga, dia tidak ragu-ragu lagi terhadap ajaran Sang Buddha. Begitu menerima ajaran Sang Buddha, yakin dipraktekkan, kemudian bisa menghasilkan kesucian-kesucian. Ya, itu hadiah, ya, satu keberhasilan yang luar biasa dari perenungan orang-orang yang dicintai, bisa menghasilkan kesucian itu. Kemudian yang kedua, kisah Gotami. Dia kehilangan satu-satunya anak tunggalnya. Setelah mencari obat ke sana kemari, mencari biji lada yang berasal dari keluarga yang belum pernah terjadi kematian atau kehilangan keluarga karena kematian, dia menyadari ternyata kematian itu bukan terjadi pada anakku saja. Kematian itu juga terjadi pada makhluk-makhluk lain, keluarga-keluarga lain pun juga pernah mengalami kematian yang sama ketika seperti saya alami. Bahwa dia menyadari hukum kematian itu hukum universal, berlaku bagi siapapun tanpa kecuali, orang yang dicintai maupun orang yang dibenci. Menyadari seperti itu, akhirnya kisah Gotami pun menghasilkan kesucian yang pertama. Kemudian yang ketiga, kisah Wisaka. Wisaka setiap hari itu menangisi cucunya, ya, menangisi cucunya yang baru saja yang meninggal, ya. Ketika menangisi cucunya yang meninggal, ya, kemudian ketemu Sang Buddha. Sang Buddha menasihatkan, cucumu orang banyak sekali. Apakah setiap hari, setiap saat kamu akan menangisi, ya, cucumu terus menerus, ya? Ternyata Wisaka itu menyadari, oh apa gunanya seperti ini? Kalau cucu saya 50, 100 orang, apakah setiap hari saya nangis terus? Ternyata menyadari, akhirnya Wisaka pun juga bisa menghasilkan satu kesucian atau penyadaran. Demikian pula Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak mudah untuk menerima kematian orang-orang dekat kita. Namun demi kebahagiaan kita, ya, demi kebahagiaan bersama, dan bisa menata kehidupan kembali, ya, seperti semula, ya, untuk segera menerima dan melepaskan, ya, tentang kematian yang terjadi dalam keluarga-keluarga itu, untuk segera mungkin, ya, untuk hal-hal yang bermanfaat daripada merudungi, merangisi dan menatapi, ya. Bukan berarti kita melupakan itu, tidak mempunyai bakti yang tinggi kepada orang tua, tidak demikian, ya. Setiap saat sebagai wujud bakti itu kita melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa tidak terbatas sembahyang hari ini, kasih buah, kasih makanan, terus membaca parita, tidak selamanya seperti itu. Kebajikan yang bisa dilakukan Bapak Ibu setiap saat. Misalnya ada orang tua mau menyeberang, ya, tidak, ya, takut,
dituntun diseberangkan. Kebajikanku yang kuperbuat kepada orang tua ini kulimpahkan kepada ayahku yang baru saja meninggal, semoga berbahagia di alam sana. Kemudian ada orang miskin, kita ngasih uang 1.000, 2.000, ya, kulimpahkan kebajikanku dari berdana, dari memberi uang kepada orang miskin kepada keluargaku yang baru saja meninggal, semoga berbahagia. Jadi banyak sekali kebajikan-kebajikan yang dilakukan keluarga untuk dilimpahkan kepada orang tua yang telah tiada. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di samping menghasilkan kesucian sebagai perenungan-perenungan terhadap orang yang telah mati, terhadap orang yang mati itu pun bisa kita lihat, kita renungkan untuk mengubah kehidupan kita lebih baik lagi. Misalnya Pangeran Siddhartha, salah satunya motivasinya kenapa dia meninggalkan keduniawian, salah satunya itu karena melihat orang mati, ya, melihat orang mati. Kemudian dia bertapa untuk mencari jawaban kenapa bisa orang mati, ya, mencari jawaban sebagai seorang pertapa akan akhirnya diketemukan kenapa orang bisa mati, karena masih mempunyai nafsu keinginan yang rendah. Jadi bisa mengubahnya kehidupan kita lebih baik lagi, meningkatkan kesadaran kita kepada spiritualitas yang lebih tinggi lagi. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tujuan dari pelaksanaan pelimpahan jasa ini adalah membantu antisipasi sekiranya almarhum saat ini belum telah di alam bahagia, doa-doa yang kita bawakan itu benar-benar berguna dan bermanfaat bagi beliau. Ilustrasinya, apakah bisa membantu, ya, seseorang yang mati dibantu yang hidup itu? Ilustrasinya ada sebuah cerita demikian. Ada seseorang yang baru saja ditinggal ayahnya meninggal, ya. Sebagai anak yang berbakti, dia kepingin arwah dari ayahnya itu masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian dia menemui Sang Buddha. Ketika menemui Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal, mohon dengan kekuatan Sang Buddha agar ayah saya itu masuk surga. Kemudian pemuda ini dibawa oleh Sang Buddha ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Telah ketemu minyak dan batu dan ketemu kolam, Sang Buddha menyuruh pemuda itu untuk melemparkan batu tadi ke kolam, minyak tadi ke kolam juga. Dilemparkan, batu itu tenggelam, minyak tadi terapung. Telah melihat batu tenggelam, minyak terapung, kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, kamu undang rohaniwan-rohaniwan dari beberapa penjuru yang kamu kenal untuk datang ke sini untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Ya, dapat perintah seperti itu. Kemudian pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan agama apapun, cara apapun Sang Buddha, tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat akan tenggelam, sesuatu yang ringan akan terapung. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, akan menenggelamkan ayahmu di alam penderitaan. Kalau orang tuamu itu melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, akan mengangkatnya di alam-alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian, secara pasti kita tidak tahu almarhum yang baru 100 hari meninggal telah di alam bawah, alam menderita atau alam bahagia. Tidak tahu secara pasti. Saya seorang rohaniwan pun tidak tahu. Tapi apabila orang tua kita yang baru meninggal telah di alam bawah, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk membantu mengangkatnya di alam-alam atas, alam-alam bawah. Apakah bisa? Bisa. Ilustrasinya, bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di alam, bisa di atas, di permukaan air. Ada caranya, ditaruh perahu atau ditaruh pelampung.
itu otomatis batu yang berat tadi itu berada di permukaan air. Demikian pula doa-doa yang kita ucapkan dari awal sampai saat ini itu membuat pelampung-pelampung, membuat perahu-perahu, membuat kapal-kapal bagi orang tua kita sekiranya telah di alam bawah. Yakinlah doa yang kita ucapkan tadi berguna dan bermanfaat. Ilustrasi yang lain, ya, saya pernah mendengar di ilustrasi yang lain, orang tua itu ibaratnya sedang kesulitan terapung-terapung di air. Bagaimana yang berguna dan bermanfaat orang yang terapung di air? Apakah dikasih uang, dikasih materi? Ternyata tidak. Dikasih pelampung, ya, itu akan bermanfaat. Pelampung itu apa? Ya, doa-doa yang kita ucapkan itu. Maka sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di kalangan umat Buddha dan yang lain, setiap ada orang yang mati pasti didoakan karena tahu nilai dan manfaatnya, kegunaannya, yaitu membantu mengangkat orang tua kita di alam-alam atas. Demikian pula keluarga ini meyakini 100 hari apabila belum terangkat di alam bahagia, yakinlah doa dan persembahan-persembahan itu segera mengkondisikan orang tua untuk di alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan benar-benar merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Untuk mengakhiri rangkaian ini, marilah kita dengan penuh sujud dan bakti, tangannya di depan dada, kita akan membaca doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda dengan penuh penghayatan. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan untuk mengiringi doa kelahiran kembali. Kembali ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian, perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku, saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu, tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda, kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang.
dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Demikianlah rangkaian pembawaan doa peringatan 100 hari. Semoga dengan terlaksana acara peringatan doa ini, keluarga yang ditinggalkan merasa lega dan puas, telah menunaikan kewajiban keluarga, yaitu melakukan persembahyangan atau pelimpahan jasa kepada keluarga yang telah tiada. Sabi sarta bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.